Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami memanggil akan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum kami hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman, kami datang dan memohon hikmat kepada Tuhan. Karena kami menyadari siapakah diri kami sebenarnya di hadapan Tuhan Allah. Ketika kami datang dengan seluruh kekuatan kami, kegagahan kami, kepintaran kami, sesungguhnya kami tidak dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama di dalam channel Klavos Malamoy ini. Untuk itu Bapa, berkatilah kehidupan kami dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat dengan perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat, maka saya mengangkat satu tema dengan tema yang berbunyi hormat menghormati dalam kehidupan keluarga. Tema kita di saat ini berbunyi hormat menghormati dalam kehidupan keluarga. Saudara yang diberkati Tuhan, surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus di Efesus ketika ia berada di dalam penjara. Surat ini merupakan seruan kepada umat Allah supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Allah itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya agar tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, melainkan hidup berpadanan sesuai dengan panggilan Tuhan karena mereka telah belajar mengenal Kristus. Maka cara hidup yang harus ditunjukkan orang-orang yang telah belajar mengenal Kristus adalah harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Maka buktinya akan terlihat dan terasa bagaimana dia bersikap dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia dan dengan sesama anggota keluarga. Semua hubungan itu dibangun dan dibina berdasarkan kasih Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai hormat menghormati dalam kehidupan keluarga, itu berarti pengertian menghormati mempunyai nada yang positif dalam 10 titah. Dan sikap menghormati ini tidak hanya berlaku untuk orang yang memiliki pangkat lebih tinggi atau yang
usianya di atas kita, tetapi sikap hormat juga perlu diterapkan dalam sebuah keluarga. Nah, peran keluarga untuk mewujudkan sikap saling menghormati satu sama lain sangat dibutuhkan. Mengapa, saudara-saudari? Karena setiap orang tentu ingin dihormati. Begitupun diri kita sendiri. Oleh sebab itu, cobalah menghormati anggota keluarga lainnya sama seperti Anda ingin dihormati oleh mereka. Nah, peran keluarga dalam menciptakan budaya saling menghormati ini sangat penting, mengingat keluarga adalah tempat pertama di mana pribadi saudara dan saya akan terbentuk. Mulailah dengan menghormati keluarga terlebih dahulu, kemudian saudara dan saya akan terbiasa untuk menghormati di sekitar kita. Pasti saudara akan bertanya, bagaimana caranya untuk menjaga sikap saling menghormati kepada seluruh anggota keluarga? Caranya, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Yang pertama, tunjukkan rasa hormat. Tidak hanya anak yang harus menghormati orang tua, tetapi orang tua juga perlu menghormati hak anak. Dapat kita lihat dari Efesus pasal 6. Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat tadi. Yang kedua, saudara-saudari, anak belajar mengenal Allah melalui figur ayah. Kalau seorang ayah mempunyai konsep yang salah tentang ayahnya, maka konsepnya tentang Allah pun akan salah. Untuk itu saudara, dalam mendidik anak yang paling utama adalah diperlukan adanya keteladanan dari para orang tua. Kalau orang tua mampu menunjukkan teladan yang baik yang berdasarkan ketaatan pada firman Tuhan serta membina hubungan yang baik antara suami dan istri berdasarkan kasih Kristus, akan menumbuhkan anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Sebaliknya saudara yang diberkati Tuhan, kalau para orang tua menunjukkan perilaku yang buruk dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesamanya, bahkan dengan keluarganya sendiri, akan menumbuhkan perilaku yang buruk pula dalam pribadi anak tersebut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa depan setiap orang terletak pada bagaimana anak-anak dibesarkan di dalam unit keluarga. Ketika ada yang salah di dalam lingkungan keluarga dan orang tua tidak memberikan perhatian yang benar kepada anak-anak di dalam rumah tangga dan tidak memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah untuk memperlengkapi anak-anak mereka untuk hidup dengan benar dan dalam hidup ini, maka masa depan dari orang-orang itu akan menghadapi kesulitan yang sesungguhnya. Maka untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, mewujudkan budaya saling menghormati dalam keluarga. Peran keluarga secara keseluruhan sangat berpengaruh. Jika hanya anak yang menghormati orang tua, budaya saling menghormati tersebut tidak akan terwujud dengan sempurna. Sudah sepantasnya seluruh anggota keluarga memiliki kesadaran untuk menghormati satu sama dengan yang lainnya. Maka biarlah lewat bulan bina keluarga ini, lewat channel Klavos Malamoy, kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita mau terus diberkati lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita sebagai pribadi lepas pribadi, yang terus mengingatkan kita sebagai keluarga berkeluarga. Untuk marilah kita mau menanamkan suatu keteladanan ketaatan kepada setiap kehidupan keluarga kita lewat ketaatan yang boleh kita ikuti dalam kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan yang mempunyai kebenaran firman ini, Dia terus memampukan saudara dan saya untuk kita dapat menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, tetapi dimanapun kita berada. Percayalah, Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, kami datang dan tersungkur mengucapkan banyak terima kasih kepadamu ya Bapa, atas penyertaan Tuhan Allah. Kami dapat dimampukan untuk mengikuti setiap pemberitaan firman lewat channel Klavos Malamoy. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan tadi ya Tuhan, tidak lalu hilang begitu saja dari setiap pendengaran kami. Tetapi kami mau menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup untuk dapat menjadi saluran berkat bagi kehidupan keluarga kami dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai garam dan terang dunia, untuk kami dapat saling menghormati, menghargai di dalam kehidupan keluarga kami, dan juga di dalam dunia pekerjaan dan pelayanan kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, ketika kami didapati melakukan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan tuntun, pimpin dan sertai kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati channel Klavos Malamoy dalam setiap pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang terkait di dalamnya. Memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat yang berasal daripada marifat sorgawi. Agar channel Klavos Malamoy ini tetap diberkati oleh Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua saudara-saudari yang mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat channel ini diberkati dalam hari-hari hidup mereka, diberkati dalam setiap pergumulan mereka, tetapi juga di dalam bulan bina keluarga ini Tuhan memampukan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk kami juga dapat menjadi berkat bagi keluarga-keluarga Kristen yang lainnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus yang sebagai sumber dan juru selamat dalam hidup ini, kami berdoa dan terus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Bapa yang mempunyai kehidupan dalam kehidupan kami manusia. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.